Sungguh benar ya Bapa di surga, firman-Mu lah yang berdaulat, yang berkuasa, yang mengendalikan, yang mengontrol seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, jiwa kami, roh kami, dan segenap kekuatan kami. Roh Kudus yang mengendalikan sehingga selaras dengan apa yang Engkau kehendaki, menjadi persembahan yang kudus bagi nama-Mu yang mulia. Terima kasih kami selalu terhubung dengan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan, dan kami adalah milik-Mu, dan hidup kami dilingkupi oleh seluruh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Saya terima kasih kembali kepada Bapak Ketua Umum kita yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, senang sekali Bapak Ibu, saya ingin berbagi masih dari suasana Paskah, begitu ya. Pasca itu Pesah ya, terlewat jauh. Kita sudah dilewatkan dari kuasa maut dan dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, dari segala kekhawatiran dan ketakutan dunia ini, dan kita masuk kepada damai sejahtera Tuhan yang kekal. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema puncak dari segala pengharapan yang sesungguhnya. Ya, tentunya semua orang punya pengharapan. Tadi Bapak Nababan sudah menyampaikan harapan saya adalah seperti ini ya dalam pelayanan, dan semua kita pasti mempunyai pengharapan. Tapi ada puncak dari seluruhnya ya, mengerucut kepada satu mercusuar atau sebagai titik yang tertinggi dari pengharapan itu, di mana semua dirangkum, semuanya ada di sana ya, akan berakhir di situ semuanya, yaitu apa yang Tuhan Yesus telah katakan di atas kayu salib, semuanya sudah selesai. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berdaulat atas hidup kita ini dari Roma pasal 5. Saya akan membacakan dengan agak cepat Bapak Ibu, karena saya ingin menyampaikan beberapa hal dari satu perikop ini. Roma 5 dari ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ya dengan judul perikop dengan terjemahan Alkitab terjemahan baru, masih versi 1 ya. Ya, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan beberapa poin yang sangat penting yang merupakan penegasan daripada puncak daripada pengharapan kita yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi Bapak Ibu ya. Saya senang membaca buku ya, literasi itu sangat penting untuk bisa memberikan kepada kita satu pertimbangan yang matang ketika kita mempercayai firman Allah. Kita juga melalui sebuah proses di mana kita belajar merendahkan hati dan mengambil bagian-bagian yang bisa memperjelas makna atau maksud daripada firman Allah, karena kita ingin supaya apa yang Tuhan ingin sampaikan itu adalah benar-benar seperti doa-doa yang selalu kita dengarkan, isi hati Tuhan. Amin. Bukan isi hati Tuhan menjadi isi hati kita juga, karena kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi tentunya mempunyai dasar firman-Nya. Jadi ada Bapak Ibu Saudara, diceritakan begini. Ada seseorang yang tadi berkaitan dengan juga kesaksian dari Pak Nababan ya. Ada seseorang yang mengalami stres begitu ya. Yang mengalami stres dan sudah mengganggu kepada lingkungan dan sudah mengancam orang di sekelilingnya begitu ya. Karena memang begitu. Kalau nggak ditangani cepat, itu kan selalu penyakit itu selalu cenderung membuat lebih parah itu tadi ya. Nah, jadi kemudian dia berobat kemana-mana, ya berobat kemana-mana. Nah, seperti cerita Pak Nababan tadi, dan tidak ada yang memberikan solusi, ya jalan keluar yang tepat baginya, entah karena apa. Nah, lalu ada seseorang menawarkan kepada dia bahwa ada orang pintar. Nah, sudah tahu maksud saya ya Bapak Ibu ya, orang bilang orang pintar, bukan pintar secara akademik, bukan ilmu pengetahuan, tapi pintar apa ya? Pintar nipu, bukan pintar nipu ya, tapi nanti bisa marah ya. Tapi pintar ngibul atau apalah itu, ya kan? Nah, tapi banyak orang yang katanya sembuh kalau orang sakit dibawa ke sana. Sakit apa aja, ya kan? Pasti sembuh, dibawa ke sana ke orang pintar. Ya, lalu setelah tiba di rumah orang pintar ini, dukun maksudnya ya, lalu ditanya pasiennya ini, apa penyakitmu, gitu ya? Iya, kita bilanglah mbah gitu ya. Itu bahasa apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Karena ada lagu kan Mbah Dukun ya. Nah jadi yang Mbah Dukun. Lalu ditanya, apa penyakitmu? Ya, saya sudah sudah hampir gila saya, katanya. Karena saya sudah berobat kemana-mana, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya, begitu ya. Dan kemudian dukun itu menyampaikan kepadanya cara bagaimana dia supaya sembuh. Ya Bapak Ibu, lalu si pasien ini dengan nada marah karena mungkin itu tidak masuk akal, lalu dia bilang, wah, dengan kata-katamu itu saya sekarang jadi tambah gila nih, katanya. Lalu dukunnya langsung lari Bapak Ibu, karena tambah gila bukan tambah sembuh. Nah Bapak Ibu, itu satu cerita di mana ya orang ingin berubah tapi salah sasaran, salah tempat, salah pengharapan ya. Nah, itu inti daripada
cerita itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku ya dari apa yang dikatakan tadi dari Roma pasalnya yang kelima ini, kita kembali ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, sebagai berkat yang terbesar yang kita sudah miliki di dalam Tuhan Yesus adalah ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Amin. Nah, di sini ada kadang Alkitab itu terjemahannya kurang, ada yang kurang-kurang juga Pak ya. Tapi di situ sebetulnya itu kan sebab itu kita yang telah dibenarkan. Jadi ini adalah suatu pernyataan realita. Iya, sudah. Ya, sama seperti kita sekarang ini. Kita sudah ada di ruangan ini. Ya berarti kita tadi di rumah, kan begitu ya. Jadi berbicara tentang kenyataan, realitas. Ya, kita telah dibenarkan, dinyatakan benar. Iya, sebetulnya kita bukan orang benar kalau melihat dari latar belakang hidup kita. Ya, karena di pasal 3 Rasul Paulus sudah mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian lanjut ke pasal 5 Roma ini, dinyatakanlah, disampaikanlah perubahan itu. Ya, perubahan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Di mana Yesus mengatakan tetelestai, finish, sudah selesai. Dan sekarang kita dinyatakan benar. Bukan karena kita sudah menjadi orang yang hebat di dalam hal bagaimana kita berbuat baik, tidak ya, tapi karena Yesus yang melakukannya di atas kayu salib. Puncak daripada kasih Allah dinyatakan di atas kayu salib itu, dan puncak kasih Allah itu adalah ya penebusan akan segala dosa kita, mengampuni kita dari semua keburukan kita, masa lalu kita, kecurangan, orang durhaka dikatakan tadi kan Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-6 itu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Itu adalah past time. Ya. Itu adalah masa lalu kita, masa yang kelam. Bapak Ibu Saudara, karena dosa. Nah, tapi sekarang kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa yang kita capai. Ya, itu jelas sekali di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita ingin mengetahui perbedaan yang sangat jelas antara iman Kristen dengan iman-iman yang lain, di mana Bapak Ibu Saudara? Iman-iman yang lain itu masih berusaha. Semoga dan mudah-mudahan insya Allah bisa mencapai, tapi tidak akan mungkin bisa mencapai. Karena apa? Karena itu adalah usaha bergantung kepada perbuatan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, pikiran sendiri. Makanya kita lihat dunia ini kacau kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, masa di dunia modern masih terjadi peperangan antar negara, Bapak Ibu Saudara? Di mana orang pintar? Di mana orang hebat? Di mana orang yang menciptakan AI, artificial intelligence, Bapak Ibu Saudaraku? Di mana PBB? Ya, di mana pusat daripada perdamaian dan segala macam? Di mana Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Sebelum raja di atas segala raja, Yesus Kristus hadir di dunia ini, tidak akan berhenti peperangan dari sini. Nah, karena itulah maka ya sekarang ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berada di posisi rencana Allah. Amin. Di posisi rencana Allah, bukan di luar. Ya Bapak Ibu Saudara, sudah di posisi di mana dikatakan tadi di situ ya. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-8. Langsung kita lihat ayatnya yang ke-8. Akan tetapi, artinya akan tetapi, berarti ini sesuatu yang berbeda, kontras. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi malam gelap. Akan tetapi, di pagi hari kita melihat terang. Amin.
Ini sesuatu yang kontras, yang berbeda. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Amin. Kalau dunia itu pandangannya adalah akan tetapi kita menunjukkan kasih kita. Mana ada Bapak Ibu Saudara? Kasih manusia itu kasih pura-pura. Ya kan? Karena itu sudah hadir dari keadaan yang berdosa. Ya, kasih palsu karena dosa. Bukan manusia yang menunjukkan kasih-Nya kepada Allah. Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu dipandang. Ya, supaya puncak daripada pengharapan kita yang sesungguhnya itu benar-benar itu adalah nyata di dalam iman kita. Bukan samar-samar. Ya Bapak Ibu, bukan kabur. Ya kan? Bukan berputar-putar nggak jelas kemana puncaknya dan mana awalnya ceritanya itu bagaimana. Ya, dan akhirnya ceritanya itu bisa berpusat pada diri sendiri. Bagaimana saya. Dunia ini kan begitu. Saya ini, saya itu, saya ini. Ya udah kamu deh. Ya kan? Nggak ada Tuhan di situ. Saya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Oh, terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa. Nggak bisa kita hitung cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dalam sejarah kehidupan. Mulai dari penciptaan kan? Mulai dari penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dengan segala isinya. Dilengkapi dulu semuanya. Ya, segala binatang-binatang, segala tumbuh-tumbuhan, segala buah-buahan dilengkapi dulu semuanya dari hari pertama sampai hari yang kelima semua diciptakan oleh Allah. Baru hari yang keenam apa? Diciptakan manusia. Udah lengkap semuanya. Amin Bapak Ibu. Nah itu seperti itu cara kerja Allah, ya kan? Supaya manusia itu mengerti bahwa bukan bergantung pada pikirannya dia bisa hidup, tapi bergantung pada rencana Tuhan. Itulah yang terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di sini oleh karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, dan upah dosa adalah maut. Maka sudah berantakan dunia ini, Allah memberikan solusi yang terbaik. Amin. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sesudah kita menjadi orang baik. Siapa orang baik di dunia ini? Itu pembenaran diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang merasa bahwa dirinya adalah orang baik, sehingga itu adalah merupakan alasan Tuhan menerima dia, itu konsep daripada agama lain itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kekristenan itu bertumpu kepada kebaikan Kristus. Amin. Hanya kebaikan Kristus, tidak ada kebaikan manusia. Ya. Dan kebaikan Kristus itu caranya dia menampilkan kebaikan Allah sesungguhnya adalah dia mati di atas kayu salib yang kita peringati beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah? Kalau itu dipertanyakan lalu dijawab dengan filsafat, Bapak Ibu Saudaraku, lain lagi jawabannya. Kalau agama-agama yang bertumpu atau berdasar pada filsafat, itu lain jawabannya. Kenapa kamu jadi istimewa di hadapan Tuhan? Oh iya, karena saya juara 1. Ya kan? Karena IP, indeks prestasi kuliah saya, IP-nya 4. Ya kan? Oh iya, karena gereja saya besar. Saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak. Ya. Hidup itu adalah anugerah. Amin. Iya. Hidup itu adalah anugerah, pemberian dari Allah. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang kita sombongkan di dunia ini. Ya, tidak ada yang kita megahkan di dunia ini. Jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara. Itu enggak laku di hadapan Tuhan. Tidak ada. Ya. Kristus rendah hati memikul salib kita. Itu sebenarnya bukan salib dia. Karena dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun yang jahat di hadapan manusia. Manusia yang jahat kepadanya. Tapi dia rela memikul salib itu. Dan di dalam penderitaan itu via dolorosa. Itu penderitaan kita sebenarnya. Bapak Ibu Saudara. Ya, penderitaan kita itu bukan penderitaan dia.
karena dosanya, tapi karena dosa kita dia harus menderita dan dia dicambuk, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dengan cara yang tidak manusiawi, suatu hukuman yang paling sadis yang pernah dilakukan oleh manusia, yang sebenarnya itu adalah pengendalinya adalah iblis di belakangnya sebagai sutradaranya, aktornya di belakang itu, Bapak Ibu Saudara. Diangkut semua dosa kita ke sana, keburukan kita, kesombongan kita, Bapak Ibu Saudaraku, diangkut semuanya di sana. Dan disitulah divonis oleh Tuhan Yesus. Ya, sudah selesai. Amin. Sudah kelar, sudah selesai. Dan kita berada di sana. Dan keberadaan kita di dalam Yesus itu, kita mengerti sekarang, kita telah dibenarkan karena iman. Amin. Dinyatakan kita benar karena iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah menunjukkan, ya, kasihnya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Mengapa kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan adalah karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang beragama di dunia ini punya tokoh-tokoh sesembahan kan? Pasti nabi-nabi yang diagungkan, yang dimuliakan, ya kan? Yang didoakan dan seterusnya. Pasti mereka punya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah sanjungan mereka itu sudah hidup atau masih dalam keadaan mati? Itu aja membedakan. Kalau kita bilang Yesus adalah manusia 100%, tapi dia mati hanya 3 hari dia bisa ditahan oleh kubur itu. Kalau nabi-nabi orang lain sampai sekarang coba cari itu nggak bakalan ketemu dia. Karena apa? Dia mati. Tapi kalau Yesus nggak usah cari, buka aja hatimu, pasti ada di situ. Amin. Buka aja firman Tuhan, ada di situ, nggak jauh-jauh, nggak usah berteriak, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, sekuat tenaga, nggak usah panggil-panggil dia, ada di situ. Paulus mengatakan apa? Firman itu di dalam hatimu dan di dalam mulutmu, amin. Karena engkau memperkatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi saudaraku, saya kasih ilustrasi satu supaya lebih gampang memahaminya di kehidupan nyata. Di negara kita ini, kita sudah mendengar dari berita Bapak Ibu Saudaraku, atau mungkin juga bisa kita menyaksikan, ya. Di sini ada terjadi beberapa kali orang yang dituduh bersalah, ya, orang yang terancam akan hukuman itu dibebaskan berkali-kali. Ya, contoh orang Bali itu yang pernah memelihara apalah pokoknya ada binatang langka gitu, ya. Dia tidak tahu bahwa binatang itu tidak boleh diambil dan kemudian dipelihara sendiri, tapi itu harus bebas, begitu ya, dibebaskan. Nah, kemudian ada yang menuntut dia, ya, dan diperhadapkan sampai ke pengadilan, begitu ya. Kemudian, ya, dan dia juga bingung, salah saya apa? Apa dan dosa? Apa dosa dan salah saya, begitu ya. Dia juga bingung karena dia merawat hewan itu kan. Dia tidak memperlakukan dengan kasar atau tidak membunuh, ya. Tapi tetap juga namanya hukum, ya hukum. Ya, tidak bisa kita bilang saya tidak tahu kalau melanggar lalu lintas lampu merah itu adalah salah, tidak bisa. Sejak itu ditetapkan undang-undang itu, asumsinya adalah semua orang sudah harus tahu. Nah, makanya kenapa belajar itu perlu, karena asumsinya adalah, ya, undang-undang itu tidak ada bilang saya tidak tahu Pak Polisi, nggak bisa. Masuk dulu, ya kan, ya, denda, ya kan. Nanti lain kali itu menjadi apa? Menjadi pelajaran, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, tapi luar biasanya adalah itu satu contoh yang kedua, nanti kesimpulannya kan akan sama. Nah, ada lagi yang menyelundupkan narkoba itu, ya, yang di Batam itu, ya, itu udah jelas salah lah, ya. Tapi kan vonisnya kan hukuman mati.
hukuman mati. Ya. Dan orang tuanya, ibunya itu menangis sejadi-jadinya dan meminta kepada presiden, ya, supaya presiden campur tangan untuk bisa membebaskan dia dari hukuman mati, ya. Dan kemudian diadukan ke DPR. Ada beberapa ya artis juga ada itu yang dikriminalisasi namanya. Nah, tapi yang mau saya katakan adalah pada akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian, dan ternyata sekarang ini ada tempat lembaga di mana kita bisa mengadukan kalau kita tidak bersalah tapi diancam dan dinyatakan kita bersalah, masih ada tempat untuk mencari keadilan. Dan DPR itu komisi berapa itu? Komisi 3 ya. Nah, itulah yang kita kenal ketuanya ya, ketuanya Habibur Rahman ya. Itu yang beberapa kali membebaskan, menyatakan bebas dari hukuman. Orang-orang yang diancam akan dihukum masuk penjara dibebaskan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, di situ berarti orang yang berotoritas. Hukum itu memang mengandung konsekuensi. Ya. Siapa yang bersalah itu yang dihukum. Ya iyalah, masa bukan saya yang bersalah, saya yang dihukum, ya kan? Siapa yang mencuri, ya itu yang harus dihukum, ya kan? Bahkan mungkin anak juga, anak yang bersalah, tapi orang tuanya yang harus masuk, anak nih membunuh, orang tuanya, bapaknya harus masuk penjara. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa tuh, ya kan? Nggak ada itu. Terus bapaknya bilang, udah Pak Hakim, jangan anak saya yang dimasukkan ke penjara karena anak saya itu masih butuh dia masih sekolah atau masih anak muda. Saya aja, karena saya udah tua, nggak apa-apa, saya masuk penjara. Saya tidak takut mati. Nggak bisa. Orang yang bersalah itu yang harus dihukum. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, keistimewaan daripada iman Kristen itu apa? Orang yang tidak bersalah, dia yang menerima hukuman Yesus Kristus. Kita yang bersalah, ya Bapak Ibu Saudara, kita yang mencuri, manusia yang mencuri, manusia yang berbohong, manusia yang menjolimi sesamanya, manusia yang berdusta, ya. Tapi dia rela menerima hukuman bagi dirinya karena kita semua, Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-9 itu dikatakan, ya. Amin. Ayat 9 dikatakan, lebih-lebih. Nah, ini kata lebih-lebih. Ya, bukan kekurangan, lebih-lebih. Ya, tidak ada kekurangan lagi. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti Bapak Ibu Saudara, bukan mudah-mudahan. Ya, kalau orang bilang, oh kita kan harus perbuatan baik yang membuat kita supaya selamat. Memang mudah-mudahanlah nasibmu. Ya kan? Disitulah posisimu, disitulah kelasmu, levelmu di situ. Kalau engkau bilang harus berusaha, sampai di mana usahamu? Memang siapa kamu? Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini kita harus pegang kebenaran. Kamu itu siapa? Sudah apa yang kamu lakukan? Kan begitu. Masa kamu mau menggantikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib? Atau kamu menolong Yesus? Mana bisa Yesus ditolong? Bapak Ibu Saudara, Dia yang menolong kita, menolong manusia. Amin. Bagaimana menolong Yesus? Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin itu. Itu udah mengarah kepada dusta itu. Ya. Makanya dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, murka Allah yang paling mengerikan, murka Allah taruhlah di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sakit karena pola makan kita kurang bagus, atau mungkin kita ditabrak orang bukan karena salah kita di jalanan sana, bukan harapan ya, tapi maksudnya itu bisa kenyataan, ya kan? Mungkin kita dijolimi oleh orang, ya kan, difitnah dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dunia ini banyak hal yang mungkin kita bisa mengalami kerugian, mengalami ketidakadilan. Ya memang di sini tempatnya, di dunia ini. Tidak mengharapkan pun bisa datang itu kan ke dalam diri seseorang. Nggak diharapkan pun itu datang. Karena apa? Itu kenyataan di dunia ini yang tidak bisa dihentikan. Ya, siklus daripada kehidupan karena dosa, ya itu adalah kenyataan. Tapi hukuman yang paling berat, yang paling mengerikan adalah api neraka yang kekal.
Itu murka Allah, cawan murka Allah ditumpahkan ya kepada orang berdosa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang tidak mempercayai kasih yang sempurna di atas kayu salib, itu pasti dimasukkan ke dalam lautan api neraka yang kekal. Kita pasti diselamatkan. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan mudah-mudahan, ya. Rugi kalau orang mengatakan pengikut Yesus tapi dia masih mengatakan mudah-mudahan, semoga. Kemana aja? Ya kan Bapak Ibu Saudara, masih sehari ini mudah-mudahan, besok mudah-mudahan, sampai nyawa pun sudah mau putus masih mudah-mudahan. Sampai kapan saudara? Firman Allah sudah mengatakan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi pun ada orang menjolimi kita, ada orang menjoroki kita ke hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi susah dalam hidup ini. Ingatlah, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Itu tidak akan mempan. Katakan begitu ya. Bapak Ibu Saudara, tidak akan mempan untuk membuat hidup kita susah selamanya. Mungkin pencobaan-pencobaan itu harus kita hadapi. Karena Allah ingin ya menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia di pihak yang benar. Amin. Dia adalah pembela kita. Ya. Kristus adalah pembela kita, dibela perkara kita. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan, sudah dinyatakan benar. Nggak mungkin kita dibiarkan selamanya menjadi orang yang menjadi victim, menjadi korban terus menerus. Ada Yesus yang sudah mati dan bangkit dan menang atas maut dan atas kuasa iblis. Dia membela kita. Dan kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Dia. Amin. Tapi memang di dalam proses itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang Paulus katakan apa? Kristus mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang tabah. Amin. Itu yang Allah mau. Ya, ingin memfungsikan sendi-sendi daripada kehidupan rohani kita itu agar orang lain bisa melihat memang kasih karunia Tuhan itu mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia menyanggupkan kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 begitu luar biasa, indah sekali dikatakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dulu, ya, past time, diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Oleh kematian anaknya Yesus Kristus. Lebih-lebih kita, lebih-lebih lagi yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, hidup Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup yang kekal itu tidak akan bisa dicopot dari diri saudara dan saya. Sebab apa? Itu anugerah. Amin. Bukan hasil usahamu dan bukan hasil usahaku dan bukan pemberian manusia, bukan belas kasihan siapapun kelompok tertentu, tidak. Itu adalah anugerah pemberian Allah dan kita hidup di dalam anugerah itu, bertumbuh, berbuah, menjadi kuat, berakar Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Betapa banyak orang yang putus asa di dunia ini, dan siapa yang akan menolong mereka? Kristus yang akan menolong mereka. Melalui siapa? Melalui setiap hambanya yang selalu setia terus di dalam pelayanan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan pernah sia-sia. Ya, Paulus katakan, sebab dikatakan ya, karena itu apa? Berdirilah teguh. Ya, dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu ingat jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Terpujilah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Puncak daripada pengharapan kita adalah kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya di dalam Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kan kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Kepastian itu ada di dalam Dia, dan kita sudah ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Amin. Dan itu makna apa yang dikatakan Rasul Paulus. Karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Nggak mungkin bisa di luar Tuhan bersukacita senantiasa. Itu bohong dia itu. Itu mencoba menghibur dirinya. Kalau dia pura-pura sepertinya healing, bahagia, healing sana sini, dia kan ketawa-ketawa.
Tuhan tidak bisa ditipu, ya kan? Ya, sukacita itu di dalam Tuhan. Amin. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah kemegahan kita Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Itulah kebanggaan kita, mengapa kita selalu setia melayani Dia dan melayani saudara-saudara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Puncak daripada pengharapan kami di dalam Yesus Kristus ada suatu kepastian yang kokoh, bukan dari manusia datangnya, bukan dari kelompok siapapun datangnya, bukan dari dunia ini datangnya, tapi itu adalah bersumber daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah rela mati berkorban di atas kayu salib, dikuburkan namun bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan sekarang Tuhan yang telah mulia itu telah mempermuliakan kami juga bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah sumber keyakinan kami. Firman-Mu menjelaskan semuanya dengan clear. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami dimampukan melewati semua berbagai tantangan, pencobaan, ujian, dan segala penderitaan dari dunia ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Baik penyakit, baik penderitaan apapun di dunia ini, ancaman daripada dunia, global krisis apapun, kami mempunyai energi yang berkepanjangan dan sampai selama-lamanya di dalam Yesus kami orang-orang yang dimampukan dan yang siap berkemenangan menjalani hidup kami bersama dengan Kristus. Kami sungguh sangat diberkati dan banyak orang akan menerima berkat keselamatan hidup yang kekal. Itu adalah kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, Bapak salam. Amin.